Setelah Zihao pulang, Xiao berusaha mengganti pakaian Qian meski dia sangat bersusah payah melakukannya sampai-sampai Xiao terjatuh di atas Qian dan tak sengaja menciumnya. Setelah berhasil menaikkan Qian kembali ke ranjang, Xiao yang merasa sangat bahagia di hari itu karena sudah pergi melihat ikan di akuarium mengungkapkan perasaannya pada Qian. Karena meski dia sangat senang ketika melihat ikan, Xiao tetap merasa ada yang kurang jika tidak pergi bersama Qian. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika kucing kesayanganmu ternyata bukan kucing biasa? Bayangkan suatu pagi ia berubah menjadi seorang gadis cantik yang siap menemani kesendirianmu di rumah. Siapkah kamu menghadapi kenyataan aneh itu? Jangan lewatkan kisah drama ini yang penuh kejutan dan akan membuatmu melihat kucing dengan cara yang berbeda. Simak ceritanya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, kembali lagi di Bioskop Singkat. Dan selamat datang di alur cerita drama Cina Make a Wish full episode versi bioskop singkat. Tapi untuk kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Sebelum masuk ke alurnya, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Cerita dimulai dengan seorang pria introvert yang bernama Qian. Dia adalah pemilik toko buku dan juga penyayang kucing. Qian sangat suka berinteraksi dengan kucing daripada manusia. Dia sering sekali meluangkan waktunya untuk memberikan makan kucing-kucing terlantar yang ada di jalan. Saat itu ketika Qian sedang pulang, ada seekor kucing putih cantik yang melihatnya dan berusaha mengejar. Ketika Qian membuka pagar tokonya, kucing itu pun melompat menarik tas Qian dan langsung mengambil makanan yang ada di tasnya. Ketika kucing itu lari, mobil dengan kecepatan penuh hampir menabrak kucing tersebut. Beruntung, Qian menyelamatkan kucing itu di waktu yang tepat, meski kucing itu sedikit terluka di kakinya. Di malam hari, Qian mengobati kucing itu. Dan beberapa saat setelahnya, ketika kucing itu tertidur, Qian kembali mengingat dia seperti pernah menolong kucing itu di masa lalu. Keesokan harinya, ketika Qian bangun, dia terkejut melihat gadis cantik yang tanpa memakai pakaian sehelai pun. Gadis itu pun terjatuh di depan Qian. Qian yang takut dengan sigap langsung menutupnya dengan kain. Dan mengancam akan melapornya ke polisi jika tidak pergi dari rumahnya. Tetapi gadis itu malah berjalan mendekat ke arah Qian. Qian yang panik langsung membuka bajunya dan memakaikannya pada gadis itu. Dia nampak kebingungan dengan keadaan di sana dan yang dibicarakan Qian. Dia mulai mengendus-ngendus Qian, bahkan menggigitnya ketika Qian ingin mengeluarkannya paksa. Dan saat itu gadis kucing tersebut malah ingin menangkap ikan di akuarium, membuat mereka berdua terjatuh berdekatan. Di saat yang bersamaan, Zihao, teman Qian pun datang dan membuka pintu rumah Qian yang langsung melihat mereka berdua yang berdekatan. Zihao malah melarikan diri karena takut, tetapi anjingnya masuk dan langsung berhadapan dengan gadis itu. Setelah keributan antara gadis itu dan anjing Zihao, mereka berdua malah heran melihat tingkah laku yang dilakukan gadis itu. Mereka malah mengira gadis itu adalah orang gila atau orang bisu. Dan saat itu dia mengendus bau makan kucing di lemari Qian. Melihat dia yang kelaparan membuat Zihao memasakkan mie untuknya. Tapi dia tidak tahu cara memakannya, membuat Qian dan Zihao merasa sangat heran. Kemudian Zihao yang melihat kakinya terluka membuatnya ingin membawa gadis itu ke rumah sakit. Ternyata gadis itu adalah perwujudan dari kucing yang diselamatkan Qian. Tetapi Qian masih belum sadar akan hal itu. Kemudian ketika sampai di rumah sakit, gadis itu masih terus saja berlagak seperti kucing yang ingin melihat teman-teman kucing lainnya. Setelah selesai diobati kakinya oleh Zihao, gadis itu melepaskan semua kucing yang ada di rumah sakit sebab dia mendengar permintaan tolong dari teman-teman kucingnya.
Zihao yang baru saja mengetahui hal itu terkejut dan langsung menelpon Qian untuk membantunya menangkap kembali semua kucing-kucing itu. Di sisi lain, gadis kucing mencoba untuk membuka portal dan kembali ke planetnya. Tetapi dia malah tidak bisa memasuki portal tersebut dan terikat dengan sebuah gelang di tangannya yang tidak bisa lepas. Hingga pada saat dia yang melihat makanan di sebuah kafe, gadis itu mencoba untuk memakan semua makanan itu hingga membuat keributan. Tak berselang lama ada seorang kakek yang menyelamatkannya dari keributan itu. Ternyata kakek itu adalah juga manusia kucing yang telah lama tinggal di dunia yang bernama kakek Fu. Dia adalah utusan dari planet kucing ke dunia untuk menjaga spesies seperti mereka yang berada di bumi. Kakek Fu juga mengajarinya cara berbicara di dunia manusia. Ternyata gadis kucing harus membalas budi kepada Qian yang telah menyelamatkannya dari tabrakan. Setelah mengabulkan permintaan dan harapan Qian, gelang tersebut akan hilang dan dia baru bisa membuka portal untuk kembali ke tempat asalnya. Setelah percakapan itu selesai, gadis kucing kembali mengendus bau baju Qian dan berusaha mencarinya meski agak sedikit kesusahan di dunia manusia. Setelah menemukan Qian, gadis kucing ingin berbicara kepadanya dan meminta Qian untuk meminta sesuatu dan meminta Qian untuk membuat suatu permohonan dengan bahasa yang masih terbata-bata. Namun Qian tidak peduli. Dia tidak ingin memikirkannya dan memilih untuk menyelamatkan para kucing yang terlepas terlebih dahulu. Setelah itu, ketika melihat kucing yang berada di pohon, gadis itu langsung menaiki pohon layaknya sebagai kucing dengan cepat. Dia juga memarahi Qian karena ingin menangkap dan mengurung kucing itu. Tapi Qian menjelaskan bahwa itu adalah kandang yang dibawanya untuk membawa kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan kucing tersebut. Kemudian ketika mereka berjalan pulang, gadis kucing memberitahu misinya kali ini agar dia bisa kembali ke planet kucing. Tapi Qian menertawainya dan tidak percaya dengan omongan gadis itu, sampai membuat gadis itu membuktikannya pada Qian dengan berubah wujud langsung di depan Qian. Qian yang melihat hal itu pun takut dan lari dari tempat tersebut. Kemudian di malam harinya ketika Qian pulang ke rumah, dia sudah ditunggu oleh gadis kucing di rumahnya. Gadis itu terus meminta Qian agar dia meminta sesuatu kepadanya agar gadis tersebut bisa pulang ke tempat asalnya. Namun hal itu berkali-kali gagal, mulai dari kaya dalam semalam, kembali ke masa lalu dan pergi ke Finlandia. Namun percuma karena semua hal itu gagal sebab Qian adalah orang yang sama sekali tidak memiliki keinginan dan hasrat akan dunia. Namun gadis itu tetap tidak menyerah dan menunggu sampai terus mencoba untuk mengabulkan keinginan Qian. Tetapi semua itu percuma saja sampai membuat gadis itu tertidur lelap. Keesokan harinya Qian harus menghadapi gadis itu dengan sabar karena mau bagaimanapun dia adalah seekor kucing yang kadang-kadang sangat menjengkelkan. Meski begitu, Qian juga terus belajar dan mempelajari bagaimana caranya untuk melatih kucing. Hingga suatu ketika gadis itu merusak novel karangan Qian yang baru saja dia selesaikan dan mendapatkan hasil memuaskan dari penerbitnya. Namun ketika Qian melihat hal itu, dia langsung marah dan mengusir gadis itu dari rumahnya dan membiarkannya di luar. Gadis itu pun terus mengikuti Qian yang keluar untuk membuang sobekan buku yang rusak. Lalu terdiam menyadari kesalahannya. Tak lama kemudian Qian melihat gadis kucing itu yang bersusah payah untuk memperbaiki bukunya. Qian datang menghampiri dan gadis kucing itu langsung meminta maaf kepadanya. Gadis itu berjanji akan segera pergi dan meminta Qian untuk memberitahunya jika punya permintaan. Tidak tega menelantarkannya, Qian mengizinkannya untuk tinggal sementara. Keesokan harinya, gadis itu perlahan-lahan memperbaiki dan memberikan warna di kehidupan Qian dengan terus bertingkah layaknya kucing kecil yang suka bermain-main dengan barang di sekitarnya.
Sampai di keesokan harinya, gadis itu telah memutuskan untuk membuat namanya setelah di malam sebelumnya dia terinspirasi dari menonton anime. Tetapi nama yang dibuat gadis itu sangatlah aneh. Suatu ketika, gadis kucing menceritakan kepada kakek Fu bahwa dia sudah memiliki nama. Namun setelah mendengar namanya yang terlalu panjang, kakek Fu menyarankan agar mengubah namanya menjadi singkat saja, supaya mudah dipanggil dan enak didengar. Gadis itu juga menanyakan tentang kebutuhan sosial manusia. Kakek Fu menjelaskan bahwa manusia memiliki hubungan keluarga, teman, dan kekasih. Tetapi manusia paling lekat dengan namanya cinta. Definisi cinta menurut kakek Fu adalah ketika laki-laki dan wanita yang saling berhadapan serta arah pandangannya yang tak menentu. Kemudian ketika gadis kucing pulang, dia tak sengaja melihat Cian yang terlihat gugup ketika bertemu dengan gadis penjaga toko bunga bernama Meng, tetangga mereka. Pada keesokan harinya, gadis kucing yang mengetahui Cian yang sudah tua dan masih melajang berencana untuk menjodohkannya dengan Meng. Dia pergi ke toko Meng dan meminta Meng untuk mengajarinya memasak di rumah Cian. Meng yang sudah sedari dulu menyukai Cian tidak keberatan sama sekali memenuhi permintaan tersebut. Ketika sampai di rumah Cian, mereka langsung memasak bersama. Alih-alih membantu, gadis kucing telah menyusun rencana untuk mengurung Cian dan Meng berdua di dalam gudang. Namun rencana itu tetap tidak berhasil. Tak menyerah, saat itu gadis kucing menemui Zihao dan bertanya padanya tentang harapan yang diinginkan oleh Cian. Tetapi Zihao juga tidak mengetahuinya sama sekali. Zihao menjelaskan bahwa jika mungkin ada harapan dari Cian, satu-satunya adalah Cian mengharapkan semua orang di sisinya selalu dalam keadaan sehat. Mendengar semua hal itu, gadis kucing langsung pulang dan mengancam Cian dengan membuang ikan mas kesayangannya. Rencananya adalah menenggelamkan Cian supaya dia memohon kepadanya untuk diselamatkan. Namun rencana tersebut tetap saja gagal karena dialah yang tenggelam dan harus diselamatkan. Ketika sampai di rumah, Cian memarahi gadis kucing agar jangan mencoba-coba hal aneh karena dunia manusia sangatlah berbahaya dan memperingatkannya bahwa hal seperti tadi sangatlah berbahaya. Cian kemudian menyuruh gadis kucing untuk mandi agar tidak masuk angin. Tapi gadis itu masih trauma dan takut akan air layaknya seekor kucing. Namun Cian tak kehabisan akal. Dia memancing gadis kucing itu dengan jaring sabun. Dan akhirnya dia mau untuk mandi. Sementara Cian menyiapkan pakaian ganti untuknya. Di hari itu, Cian mengizinkan gadis kucing untuk tinggal di rumahnya selama yang dia inginkan. Tapi gadis kucing harus mau mengikuti beberapa perjanjian agar tidak telanjang sembarangan, tidak mengganggu urusan cinta, urusan pribadi, dan membantunya menjaga toko sebagai uang sewa. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, Cian kemudian memberikan nama Xiaosu kepada gadis kucing. 不如你叫小修吧。小修？什么意思？ Nama itu diambil Cian dari buku Kisah Orang yang Selamat dari Kapal Karam selama 3 kali. Berharap nama itu akan membawa kebaikan untuk gadis kucing. Beberapa hari kemudian, Xiao tidak sengaja menjatuhkan buku di rumah. Ternyata buku itu adalah buku diari Cian yang menyimpan foto Cian dengan seorang laki-laki. Namun di saat yang bersamaan, Cian juga masuk ke ruangan itu. Melihat hal tersebut, Cian langsung menyuruhnya untuk keluar tanpa mendengar penjelasan dari Xiao. Ternyata buku diari itu menyimpan masa lalu kelam Cian. Xiao yang kesal karena tidak kunjung berhasil membuat Cian meminta permintaan pergi menemui kakek Fu. Xiao merasa sial karena telah ditolong oleh orang yang tidak memiliki keinginan. Tetapi kakek Fu menjelaskan bahwa Cian hanya belum mengetahui apa keinginannya. Kakek Fu juga menjelaskan pada Xiao bahwa manusia tidak suka jika buku diari mereka dibaca orang lain. Karena itu adalah privasi dan menyimpan rahasia mereka. Sama seperti kucing yang tidak suka disentuh perut mereka tanpa izin.
Di saat perjalanan pulang, Xiao mengingat perkataan kakek Fu yang memberikan semangat kepadanya agar tidak menyerah dan mendekati Qian secara perlahan. Karena setiap pertemuan pasti ada sebab akibatnya, sehingga membuat Xiao berniat ingin meminta maaf pada Qian. Tetapi pada saat Xiao ingin pulang, dia malah mencium bau bir yang sangat menyengat. Xiao masuk ke dalam klub dan meminum bir. Merasa nikmat, Xiao terus-terusan menengguk bir itu tanpa mengetahui efek sampingnya, sampai membuat telinga kucing dan ekornya muncul. Di sisi lain, Qian yang melihat waktu hampir malam mulai mengkhawatirkan Xiao. Sedangkan Xiao yang mabuk di klub berjoget bersama orang-orang dan menarik perhatian banyak orang. Sampai ketika ada laki-laki gendut yang mendekati dan ingin berfoto dengannya, Xiao baru sadar kuping kucingnya telah keluar. Xiao yang takut ketahuan langsung berlari dan bersembunyi. Tetapi para laki-laki itu mengejarnya. Ketika persembunyiannya hampir diketahui oleh para laki-laki itu, untungnya Qian menemukan Xiao di sana setelah bersusah payah mencarinya kemana-mana dan langsung membawanya pulang. Ketika di rumah, Xiao meminta maaf kepada Qian karena dia telah keluar rumah terlalu jauh. Dan Qian juga meminta maaf pada Xiao sebab dia yang tidak terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Xiao. Di keesokan harinya, Xiao mengikuti seorang remaja bernama Liang, pelanggan setia toko buku Qian. Xiao mengikutinya sebab Liang mencuri uang di toko buku Qian. Ternyata Liang menjadi sasaran bulian dari anak-anak putus sekolah yang memaksanya untuk membayar mereka bermain time zone. Ketika pulang, Xiao bertemu dengan seorang pria yang terlihat mengenali dengan dirinya, tetapi Xiao sama sekali tidak mengenalinya. Keesokan harinya ketika Xiao dan Qian pulang berbelanja, mereka kembali melihat Liang yang dibuli oleh anak putus sekolah di hari sebelumnya. Qian yang melihatnya langsung melerai keributan yang telah dibuat anak-anak itu. Tetapi kakek dari anak-anak itu pun datang untuk menolongnya, sampai terjadi perkelahian di antara mereka. Lalu karena melihat pisau dari lawannya, Qian, Xiao, dan Liang berlari ke kantor polisi, sehingga para preman itu pun berhasil ditangkap. Ketika di kantor polisi, kakak Liang menjemputnya. Ternyata kakaknya yang bernama Ming adalah kawan sekelas Qian ketika SMA. Mereka pun akhirnya sama-sama pulang setelah bertukar kontak. Keesokan harinya, Xiao yang melihat Qian giat sekali menulis cerita dan selalu memprioritaskan toko bukunya mengira Qian adalah orang yang terobsesi dengan uang karena ia gila akan kerja untuk mendapatkan uang. Sehingga membuat Xiao berinisiatif menarik pelanggan ke toko Qian, bertekad untuk membuat Qian senang dengan ramainya pengunjung di tokonya. Berharap ke depan Qian akan meminta permohonan agar tokonya ramai kepada Xiao. Beberapa saat kemudian ada seorang pembeli buku di toko Qian, tetapi Xiao melayani pelanggan itu dalam keadaan belum sadar. Dia melayani pelanggan dengan tubuh kucing. Wanita itu yang terkesan melihat kucing yang sangat pintar merekam hal itu dan mempostingnya di sosial media. Xiao yang sadar karena melihat kamera pun berlari dengan cepat ke belakang dan akhirnya berubah wujud kembali ke bentuk manusia. Kemudian di hari itu Xiao pergi ke tempat laundry. Di sana dia kembali bertemu dengan pria misterius yang menariknya di jalan ketika itu. Dia mengakui dirinya sebagai Lin Mo. Lin terus saja bertanya tentang jati diri Xiao, menanyakan nama, asal dan mencurigai sosok Xiao seperti mengenalnya. Lalu ketika Xiao mengancam akan mencakarnya, pria itu penasaran dan langsung pergi meninggalkan Xiao sebab dia salah mengira orang. Keesokan harinya ketika Qian dan Xiao membuka gerbang toko, mereka terkejut toko mereka penuh berdatangan orang. Mereka semua rela membeli buku hanya ingin melihat kucing pintar yang viral. Xiao yang melihat kesempatan besar di situ langsung memanfaatkan momen tersebut untuk melayani semua pembeli agar Qian memiliki banyak uang. Sampai stasiun TV pun ikut meliput berita viral tersebut. Namun Qian yang tidak suka hal itu malah mengusir mereka semua untuk keluar.
Qian dan Xiao kemudian berdebat sebab Xiao ingin membantu Qian mendapatkan uang yang banyak supaya Qian bisa membayar sewa toko itu. Tetapi Qian merasa kerepotan dan tidak ingin melakukan itu semua karena tidak ingin toko bukunya berubah menjadi tempat yang tidak semestinya. Lalu ketika Xiao berjalan-jalan keluar, dia melihat sebuah kertas pengumuman yang bertuliskan tentang semua keinginan dapat diwujudkan, membuat Xiao langsung bergegas mendatangi tempat tersebut. Ternyata Xiao mendatangi sebuah firma hukum. Di sana pengacara tersebut yang mengetahui tujuan Xiao adalah untuk mengetahui harapan dan keinginan Qian. Merasa hal itu mudah dilakukan, dia mendesak dan meminta uang yang sangat banyak kepada Xiao. Xiao yang tidak punya cukup uang untuk menyewa jasanya kemudian berusaha untuk mencari kerja paruh waktu. Tidak sampai di situ, Xiao kemudian ditipu oleh seorang yang akan berjanji menjadikannya model dengan membayar uang pendaftaran. 有考虑过做模特吗？模特 Tak hanya itu, Xiao juga sampai kehilangan uang koin yang dimilikinya ke dalam selokan. Setelah bersusah payah untuk mengambilnya, alhasil semua jerih payahnya hari itu berakhir sia-sia. Di malam hari, mereka kembali saling bertengkar. Namun karena hal itulah hubungan mereka menjadi semakin akrab. Qian juga meminta maaf pada Xiao karena dia telah membentaknya. Begitu juga Xiao juga meminta maaf karena telah bertindak sesuka hati. Keesokan harinya, Qian meminta Xiao untuk memperbaiki kekacauan yang telah terjadi. Qian memutuskan untuk menyuruh Xiao memberitahu orang-orang bahwa kucing viral yang ada di tokonya sudah pergi. Di suatu hari, Ming datang ke toko buku dan bertemu dengan Zihao. Sebelumnya, Zihao pernah bertemu dengan Ming, dan Zihao menyukainya pada pandangan pertama. Zihao tidak menyangka bahwa Ming adalah teman lama sahabatnya Qian. Saat itu, Ming mengajak mereka untuk pergi, di mana Xiao dan Zihao dengan senang hati menerimanya. Berbeda dengan Qian yang terpaksa harus ikut, dan akhirnya mereka pergi untuk makan bersama sebelum akhirnya mereka bernyanyi di tempat karaoke. Di sana, Xiao tidak sengaja meminum alkohol ketika Qian tidak ada di sampingnya. Xiao segera pergi dari sana ketika ekor dan telinganya mulai muncul. Qian yang menyadari itu pamit dan segera mencarinya. Untungnya Qian datang di waktu yang tepat dan segera pergi membawa Xiao ke minimarket untuk membeli obat peredam mabuk. Tapi di sana mereka kehabisan stok obat, sehingga Qian memutuskan untuk membeli jas hujan bertelinga binatang untuknya, dan dia sangat menyukai itu. Lalu ketika mereka pulang bersama, Meng tidak sengaja melihat kebersamaan Xiao dan Qian yang terlihat begitu akrab. Rasa sukanya pada Qian memang tidak terbalaskan, tetapi dia menerimanya dengan lapang dada. Suatu pagi, Qian pergi membeli ponsel untuk Xiao. Di sana dia bertemu dengan ibunya. Tetapi pertemuan mereka hanya bertanya kabar dan berlangsung sebentar. Meskipun ibunya terlihat sangat mengkhawatirkan Qian. Setelah Qian pergi, Zhang Yi, anak tiri ibunya, datang dengan perasaan yang tidak senang dengan pertemuan mereka. Ketika keluar, Qian mengingat masa lalunya yang tinggal dengan kakek dan selalu dikunjungi ibunya untuk mengirimkannya uang. Dan Qian kecil terlihat tidak menyukai hal itu dan selalu mengusir ibunya karena gila akan uang. Suatu hari, berita tentang novel yang diciptakan oleh Zhang Yi viral dan menjadi novel yang sangat populer. Di sisi lain, Xiao yang melihat wawancara Zhang Yi tentang buku itu merasa kesal. Karena dia tahu betul buku itu ditulis oleh Qian sendiri. Dia merasa sangat kesal pada Zhang Yi. Namun, Qian tetap tenang dengan hal itu semua. Beberapa saat setelah itu, Zhang Yi datang ke toko buku Qian, mengajaknya kembali melanjutkan kerjasama serial buku yang sedang populer itu. Qian bertugas sebagai penulis, sedangkan Zhang Yi yang memasarkan. Tetapi Qian menolak hal itu karena kecewa dengan kerjasama mereka sebelumnya, sebab Zhang Yi yang mengubah nama Qian dari penulis asli. Zhang Yi pun pergi dan hanya meninggalkan kartu namanya saja. Keesokan harinya, ketika Xiao sedang bermain basket bersama anak-anak yang ada di sana, ada sekelompok pemuda yang datang mengganggu dan mencoba mendekati Xiao. Tetapi Xiao tidak sanggup untuk menghadapi mereka.
Pada waktu yang tepat, Lin Mo pun datang untuk menyelamati Xiao. Dan beberapa hari setelah itu, tibalah giliran Xiao yang menyelamati Lin Mo yang lari menyelamatkan diri dari kejaran orang yang tak Xiao kenal dengan bersembunyi di dalam rok yang dipakai Xiao ketika mencoba baju barunya. Sejak kejadian itulah mereka sudah semakin saling kenal. Dan ketika itu secara kebetulan Xiao yang melihat ada lowongan pekerjaan di ponselnya langsung mendaftar dan belajar untuk bekerja di sebuah bar. Ketika Xiao ingin wawancara, ternyata tempat itu adalah tempat Lin Mo bekerja. Waktu pun berlalu dan terungkap bahwa Lin Mo terlilit hutang karena suatu alasan. Rentenir selalu mengejarnya hingga suatu ketika membuatnya babak belur. Xiao yang secara kebetulan melihatnya babak belur langsung menelpon Qian untuk membantunya. Saat itu Qian juga sedang didatangi oleh ibunya ke toko untuk membujuknya menerima tawaran kerjasama Zhang Yi anak tirinya. Karena jika tidak, Zhang Yi akan terus memarahi dan bersikap buruk padanya. Qian yang tidak tahan dengan pembicaraan itu langsung pergi meninggalkan ibunya. Setelah sampai di lokasi, Qian dan Xiao langsung menyelamati Lin Mo dan membawanya ke toko buku Qian. Setelah Lin Mo tersadar pun, dia langsung pergi dan berterima kasih pada mereka berdua. 改天请你喝酒。谢了。 Suatu hari, Qian mendapat kabar bahwa Pak Yu gurunya saat di SMA meninggal dunia. Saat itu Qian segera bersiap dan bergegas pergi bersama Zihao. Sedangkan Xiao dilarang pergi dan memintanya untuk menjaga rumah. Namun Xiao tidak kehabisan akal. Dia membuka bajunya dan berubah menjadi kucing dan langsung diam-diam masuk ke mobil. Sesampainya di lokasi, Xiao yang tidak memakai baju sehelai pun langsung mencari baju Qian yang berada di tas dan langsung berganti di dalam mobil. Meski kedatangan Zihao ke dalam mobil sempat membuat Xiao marah. Setelah itu, Zihao menceritakan sosok Pak Yu kepada Xiao. Dia adalah satu-satunya guru yang bisa memahami penderitaan Qian. Dialah pria di foto yang pernah dilihat Xiao sebelumnya. Di hari pemakaman, Xiao berkata kepada Zihao bahwa dia tidak bisa membedakan Qian ketika sedih maupun senang karena sikapnya yang selalu dingin. Xiao juga bercerita bahwa dia pernah melihat Qian bertemu dengan ibunya. Zihao terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Zihao juga bercerita bahwa ayah Qian meninggal saat dia masih SD. Ibunya pergi demi menikahi pria kaya raya dan sama sekali tidak peduli kepada Qian. Yang kemudian Qian tumbuh besar bersama kakeknya. Tetapi saat masuk kuliah kakeknya juga meninggal dan sejak saat itulah dia hidup dalam kesendirian mengabdikan diri untuk toko buku kecil peninggalan kakeknya. Akhirnya Xiao mengerti kenapa Qian begitu dingin dan sulit didekati. Satu hal yang dia percaya adalah Qian memiliki hati yang begitu hangat meski terlihat dingin dari luar. Di hari itu sepulangnya dari pemakaman, Qian membawa Xiao ke rumah lama kakeknya dan mereka bermalam di sana. Di pertengahan malam, Xiao terbangun karena mendengar Qian yang sedang menghancurkan pohon anggur peninggalan kakeknya. Karena Qian ingin melupakan semua kenangan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Xiao juga menceritakan tentang orang yang sangat dia sayangi, yaitu kakaknya yang meninggal karena kecelakaan. Dan setelah itu Qian memiliki suatu keinginan. Sambil menangis, Qian meminta kepada Xiao untuk menghidupkan kembali kakeknya, ayahnya dan juga Pak Yu. 我爷爷、我爸爸、于老师，你能不能帮我把他们全带回来？ Sambil menangis, Xiao pun menolak permintaan Qian sebab dia tidak bisa menghidupkan orang yang telah mati. Di hari berikutnya, Lin Mo datang menemui kenalannya untuk mencari informasi tentang seseorang dan terungkap bahwa sebenarnya dia juga berasal dari planet kucing. Lin Mo datang untuk mencari sosok manusia yang telah membunuh pacarnya yang ternyata adalah kakak Xiao. Dan itulah mengapa dia terkejut saat pertama kali bertemu dengan Xiao yang sangat mirip dengan kekasihnya. Mengejutkannya, informasi yang dia dapat mengenai pembunuh kekasihnya itu adalah Qian. Di tempat lain, Qian mengunjungi sekolah lamanya bersama Xiao. Ia berbagi cerita tentang pertemuannya dengan seekor kucing putih di masa lalu yang sangat mirip dengan Xiao. Sayangnya kucing itu tak lama kemudian mati. Kematian kucing itu pun memicu tuduhan terhadap Qian. Orang-orang menganggap kucing tersebut mati akibat diracun dan langsung menyalahkan Qian, yang selama ini dikenal sering memberi makan kucing itu.
Qian hanya bisa terdiam saat cemoohan dan ejekan menghujaninya. Membela diri terasa mustahil karena orang-orang sudah terlanjur percaya pada prasangka mereka sendiri. Karena orang-orang menganggap Qian sebagai sosok pendiam yang lebih sering menyendiri dan memiliki hobi menulis novel tentang pembunuhan, serta siswa dengan latar belakang keluarga broken home. Ia menjadi target empuk dari tuduhan mereka semua. Meski gurunya berusaha membantunya keluar dari situasi itu, gosip terus meluas. Qian pun dicap sebagai seorang psikopat yang tega membunuh binatang demi kesenangan. Yang tidak mereka sadari pun, kucing putih yang disebutkan oleh Qian sebenarnya adalah kakak Xiao. Namun rahasia itu masih belum terungkap. 还有就是变成星星了以后，在天上开开心心的。我叫小秀，拜拜。 Di malam harinya hujan turun dengan begitu lebat, membuat Xiao ketakutan dan berlari ke ranjang Qian. Qian yang mengerti hal itu langsung memeluk dan menenangkan Xiao, sampai membuat Xiao tertidur lelap. 没事，没事，没事，没事，没事。 Di malam berikutnya, Lin Mo terus saja mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya pada Qian. Setelah sebelumnya dia tidak tega untuk membunuh Qian yang sedang tidur memeluk Xiao. Pada saat itu, Lin Mo ingin menjatuhkan pot bunga di kepala Qian. Namun hal itu gagal sebab Xiao yang menyelamatkannya. Tetapi Xiao lah yang terkena pot itu sehingga membuat kakinya terluka dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh Qian. 医生，医生，腿伤了，腿伤了。 Di sana, Xiao ditangani oleh Dr. Luo. Dr. Luo adalah kakak kelas Qian semasa SMA. Pada saat itu ternyata Xiao tidak bisa dibius karena dia alergi terhadap obat. Tetapi Qian tetap menemaninya dan terus memeluk ketika Xiao harus menahan kesakitan ketika dijahit tanpa obat bius. Di hari berikutnya, Qian senantiasa terus merawat Xiao sebaik mungkin. Di lain kesempatan, Lin Mo datang menjemput Xiao untuk membahas pekerjaan. Saat itu Xiao meminta digendong pada Qian karena kakinya yang sakit. Ketika sampai di restoran, Lin Mo pun meminta maaf pada Xiao meski Xiao tidak mengerti maksud dari permintaan maaf dari Lin Mo. Ketika mengantar Xiao pulang pun, Lin Mo masih terlihat tidak menyerah dan ingin membalaskan dendamnya pada Qian. Saat berada di dalam rumah, Xiao yang sedang menonton menanyakan tentang apa itu suka dan cinta pada Qian. Dan Xiao tiba-tiba juga menanyakan apakah Qian menyukai dirinya. Hal tersebut membuat Qian sedikit terdiam dan ia langsung pergi dari sana. Di kamar, Qian pun terlihat seperti orang bingung dan panik mendengar pertanyaan itu. Di suatu hari, Lin Mo datang menemui kenalannya untuk membeli sebuah ramuan yang bisa mempertahankan wujud manusianya lebih lama. Tidak seperti Xiao yang terikat dengan kontrak balas budi yang perubahan wujudnya jauh lebih stabil. Ramuan itu sangat berguna, tetapi juga memiliki efek samping di mana penggunanya akan kehilangan indera penciuman dan aroma khasnya sebagai spesies kucing. Karena itulah baik Lin Mo maupun Xiao tidak saling menyadari bahwa mereka adalah satu spesies yang sama. Beberapa hari kemudian, Qian ditelepon oleh pemilik toko untuk membayar uang sewa dari tokonya dan memberinya waktu 2 hari. Di saat yang bersamaan, ada orang yang datang ke tokonya. Dia mengatakan bahwa ada penulis terkenal perusahaan mereka akan mengadakan meet and greet dengan para penggemarnya. Namun pria itu masih merahasiakan sosok penulis itu. Mereka akan memberikan bayaran berapapun yang Qian mau. Qian yang memang sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa tokonya langsung membuat kesepakatan dengan pria itu. Dan di malam hari, Xiao yang sedang bekerja memberitahukan acara yang akan diadakan di toko Qian kepada Lin Mo. Lin Mo yang terlihat merencanakan sesuatu langsung berencana mengajak atasannya untuk menjadi bagian dari acara itu sebagai pemasok minuman. Keesokan harinya ketika acara itu akan berlangsung, Zhang Yi datang ke toko buku Qian. Ternyata dialah penulis misterius yang akan melakukan meet and greet di sana. Qian dan Xiao yang mengetahui hal itu tidak bisa menolak kehadirannya karena Zhang Yi telah membayar semuanya. Ketika acara berlangsung, Lin Mo yang juga ada di acara itu berencana ingin memberikan minuman beracun kepada Qian. 拉哥，小秀说你喜欢这款，让我给你。
Namun Qian tidak meminumnya dan memilih keluar untuk melihat Xiao yang sedang bersama Zhang Yi. Zhang Yi menanyakan Qian pada Xiao, memintanya untuk tidak mengacaukan acaranya hari itu. Ketika Zhang Yi meminta Xiao mengambilkan minum untuknya, Qian keberatan karena itu bukanlah pembantunya dan langsung pergi dari sana. Zhang Yi dengan perasaan marah serta haus langsung meminum air yang ada di meja Qian. Lalu ketika Zhang Yi keluar dan menemui temannya, dia langsung pingsan dan keracunan. Qian yang melihat hal itu segera melarikannya ke rumah sakit. Beberapa saat setelah berada di rumah sakit, ibu Qian pun datang dan tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Zhang Yi. Di sana ibunya yang mengetahui Zhang Yi hanya meminum minuman pemberian Qian langsung marah besar kepada Qian. Xiao yang juga datang ke rumah sakit langsung menghentikan ibunya dan membela Qian. Tetapi karena Qian tidak tahan dengan omelan ibunya, dia langsung mengaku bahwa minuman yang diminum Zhang Yi adalah dari dirinya, membuat ibunya kembali mengamuk. Di malam harinya, ibu Qian menemui dirinya dan mengajaknya mengobrol di mobil. Ibunya memperingatkan Qian agar membantu Zhang Yi untuk meraih impiannya sebagai penulis. Jika Qian tidak mau membantu Zhang Yi, setidaknya dia tidak menghalangi impiannya. Ibunya menawarkan Qian dengan uang agar dia bisa membantu Zhang Yi, mengira semua hal itu bisa dibayar dengan uang. Qian langsung keluar dari mobil karena kecewa kepada ibunya yang sudah sejak dari dulu gila akan uang dan rela meninggalkan dirinya sebagai anak demi menikah dengan laki-laki kaya. Xiao yang melihat Qian yang bersedih langsung menghampirinya di tengah hujan yang deras dan memberikan perhatian padanya serta terus menemani Qian, mencoba memahami kesedihan dan kesendirian yang dirasakan olehnya. Qian yang baru merasakan ada orang yang menyayanginya dan berada di sisinya ketika dia sedang terpuruk, langsung memeluk Xiao, merasa lebih baik dengan kehadiran serta perhatian Xiao di sisinya. Di suatu hari, Ming datang ke toko buku Qian untuk memberikan tiket pameran buku. Ming bermaksud memberikan itu kepada Qian karena dia menyukai Qian. Tetapi di sana bersamaan Zihao juga ada di luar, yang juga akan memberikan tiket akuarium kepada Qian. Sebelumnya, Zihao dan Ming sama-sama mendapatkan tiket itu dari hadiah syuting mereka. Zihao mengajaknya untuk pergi bersama, tetapi Ming menolak karena tidak ada waktu di akhir pekan. Lalu Zihao juga memberikan tiketnya kepada Ming. Dan ketika sampai di rumah, Ming juga memberikan 2 tiket itu kepada adiknya. Adik Ming yang dekat dengan Zihao kembali memberikannya kepada Zihao dan menyuruhnya pergi dengan kakaknya. Zihao yang kecewa dengan keadaan itu pun memberikan tiket akuarium itu kepada Xiao. Xiao kemudian mengajak Qian untuk melihat ikan, tetapi Qian kembali menolak sebab kesibukannya. Dan di keesokan harinya, Xiao pergi bersama Lin Mo. Di sana, setelah melihat ikan dengan perasaan yang sangat gembira, mereka berdua makan bersama. Tetapi Lin Mo yang masih merasa dendam pada Qian menyuruh Xiao untuk menjauhi Qian sebab dia mengira Qian jahat dan telah membunuh pacarnya. Dan hal itu pun membuat Xiao sangat marah pada Lin Mo dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Qian yang baru mengetahui Xiao pergi bersama Lin Mo merasa tidak tenang. Sampai di malam harinya, Qian harus diantar pulang oleh Zihao sebab dia mabuk parah. Zihao hanya menyampaikan satu hal pada Xiao bahwa Qian adalah orang yang tidak sedingin kelihatannya. Setelah Zihao pulang, Xiao berusaha mengganti pakaian Qian meski dia sangat bersusah payah melakukannya sampai-sampai Xiao terjatuh di atas Qian dan tak sengaja menciumnya. Setelah berhasil menaikkan Qian kembali ke ranjang, Xiao yang merasa sangat bahagia di hari itu karena sudah pergi melihat ikan di akuarium mengungkapkan perasaannya pada Qian. Karena meski dia sangat senang ketika melihat ikan, Xiao tetap merasa ada yang kurang jika tidak pergi bersama Qian.
Di keesokan paginya ketika Qian terbangun, Xiao datang dan menjelaskan semua hal yang terjadi semalam. Bahkan, Xiao hampir kembali mengungkapkan perasaannya lagi. Tetapi hal itu gagal sebab kedatangan Ming sebagai pengacara Qian terhadap kasus Zhang Yi yang keracunan. Saat itu, Qian mengungkapkan bahwa minuman itu bukan ditargetkan kepada Zhang Yi, melainkan kepadanya. Sampai di malam hari, mereka menemukan kamera yang berada di rak buku Qian. Padahal Qian sama sekali tidak mempunyai kamera CCTV di tokonya. Setelah mereka melihat isi dari kamera itu, setidaknya mereka memiliki bukti bahwa Qian tidak bersalah terhadap Zhang Yi yang keracunan. Tetapi, Qian masih bingung siapa yang meletakkan kamera di sana. Kemudian di malam itu juga mereka berhasil menjebak orang yang meletakkan kamera di toko buku Qian. Dia adalah Go Fei, anak buah Zhang Yi. Go Fei meletakkan kamera di situ agar dia bisa mendapatkan rekaman keributan yang terjadi antara Qian dan Zhang Yi, dan akan memanfaatkan berita itu untuk menjatuhkan Zhang Yi sebab dia telah diperlakukan semena-mena oleh Zhang Yi. Di keesokan harinya, Dr. Luo yang telah mengobati Xiao dan menangani Zhang Yi dari keracunan datang berkunjung dan saling mengobrol dengan penuh rasa kagum di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Qian dan Ming duduk bersama di taman setelah menemukan beberapa kucing mati akibat keracunan. Qian segera menghubungi Zihao untuk merawat kucing tersebut. Dalam momen itu, Ming mengingatkan Qian tentang kasus di SMA ketika Qian dituduh membunuh kucing. Secara mengejutkan pun, Ming mengungkapkan perasaannya kepada Qian. Meskipun terkejut dan tidak langsung merespon, Ming memaklumi reaksi Qian dan merasa lega telah menyampaikan isi hatinya. Sebelum pergi dengan perasaan sedih, Ming menegaskan bahwa dia tidak apa-apa dengan penolakan Qian dan mereka tetap akan menjadi teman. Tanpa mereka sadari, Zihao yang sudah tiba di taman mendengar percakapan tersebut. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta Xiao kepada Qian semakin bertambah dan dia kembali mengungkapkan perasaannya pada Qian dengan blak-blakan. Tetapi Qian meminta maaf pada Xiao dan langsung pergi meninggalkan dirinya. Sampai di malam hari saat Xiao tertidur, Qian duduk di sampingnya sambil mengelusnya dengan penuh kasih. Qian sebenarnya juga mencintai Xiao, tetapi ia takut kehilangan Xiao yang harus kembali ke planetnya setelah menyelesaikan tugasnya di dunia. Karena itulah Qian berusaha menjaga perasaannya agar dia tidak kembali kehilangan orang yang dia cintai. Keesokan harinya ketika Xiao terbangun, dia melihat Qian yang tertidur di sampingnya. Bahkan di pagi itu Qian juga menyiapkan sarapan untuk Xiao. Dan kali ini Xiao kembali menanyakan tentang perasaannya kepada dirinya. Qian mengaku dia tidak menyukai Xiao dan rasa pedulinya selama ini kepada Xiao semata-mata agar Xiao tidak merepotkan dirinya, sebab kehadiran Xiao sedari awal sudah sangat merepotkan Qian. Mendengar hal itu, Xiao meminta Qian untuk membuat permohonan agar dia bisa segera pergi dari dunia. Qian pun membuat permohonan agar Xiao kembali ke planet kucing dengan selamat. Namun semua itu sama sekali gagal sebab Qian tidak benar-benar menginginkan itu. Beberapa saat kemudian, Xiao pun menemui kakek Fu dan menceritakan tentang Qian yang telah menolak perasaannya. Kakek Fu memberitahu kepada Xiao bahwa cinta antara kucing dan manusia jauh berbeda. Karena cinta di dunia manusia membutuhkan tanggung jawab dan pengorbanan yang besar. Dan kakek Fu hanya berpesan bahwa dia sebaiknya tetap bersabar dengan Qian. Di hari itu juga, Xiao menemani Lin Mo yang sedang berduka karena mengenang kepergian kekasihnya di tanggal itu. Lin Mo mengungkapkan bahwa Xiao sangat mirip dengan pacarnya yang telah tiada itu. Xiao di sana tak sengaja meminum alkohol sehingga membuatnya panik dan langsung kabur karena ekor dan telinganya yang akan muncul ketika ia meminum alkohol. Xiao kabur sangat jauh sampai ia berubah menjadi kucing. Naas, Xiao kemudian ditangkap oleh seseorang dan dibawa ke tempat penampungan kucing liar. Di tempat itu, Xiao ditahan bersama kucing lainnya dan juga ada peralatan medis. Xiao berusaha kabur dan berhasil pergi dari sana. Tetapi Xiao yang kelelahan dan tak tahu harus kemana masuk ke dalam kontainer dan tertidur di sana. Di sisi lain, Qian yang panik karena Xiao belum pulang langsung bergegas pergi mencarinya. Dia pergi ke tempat Xiao bekerja dan bertanya kepada Lin Mo.
Lin Mo juga bingung kemana Xiao pergi dan hanya menemukan baju yang dikenakan Xiao. Dan mereka pun memilih berpencar untuk mencari Xiao. Qian kemudian meminta bantuan kakek Fu untuk melacak di mana Xiao berada dengan penciumannya. Tetapi kakek Fu tidak bisa mencium bau Xiao karena dia berada sangat jauh. Lalu ketika Xiao terbangun, tiba-tiba saja Xiao sudah berada di sebuah kapal yang membawa muatan kontainer. Di sana dia terkejut karena sudah berada di sebuah kapal. Beruntung Xiao bertemu dengan awak kapal yang baik dan mau meminjamkan ponselnya kepada Xiao. Xiao yang hafal nomor telepon Qian langsung menelponnya. Qian yang dalam keadaan masih panik menanyakan keberadaan Xiao. Awak kapal itu pun memberitahu kepada Xiao kemana tujuan kapal itu. 我们再往去桐野岛的海上。我们在去往桐野岛的海上。我和福叔现在就坐船去接你，不要急啊。 Qian yang mengetahui tujuan kapal Xiao langsung meminta bantuan kepada nelayan setempat untuk membawanya dan kakek Fu supaya dia bisa menjemput Xiao. Nelayan itu sempat menolak tetapi dia akhirnya bersedia setelah melihat rasa khawatirnya Qian dan kegigihannya mencari orang yang dia sayangi. Setibanya di sana, Xiao yang melihat Qian langsung berlari untuk menemui Qian. Begitu juga dengan Qian yang langsung berlari dan memeluk Xiao. Qian sangat senang dan bersyukur karena dia berhasil menemukan Xiao kembali. Dan Qian menyadari bahwa dia belum siap kehilangan Xiao. Ketika sampai di rumah, Xiao menceritakan harinya yang sangat melelahkan itu. Di momen itulah, Qian mengungkapkan perasaannya kembali kepada Xiao. 我喜欢你。 Dan Qian memberanikan diri untuk menciumnya meski agak sedikit gugup. Setelah mengakui perasaannya, mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Qian menjadi lebih terbuka dari biasanya. Dia mengungkapkan alasan kenapa selama ini dia hidup menyendiri, dipicu oleh kepergian orang-orang yang dia sayangi. Sehingga akhirnya dia berpikir jika semuanya akan pergi, lebih baik dia tidak memilikinya sedari awal. Namun semua itu berubah ketika Xiao hadir dalam kehidupannya. Qian merasa bahagia dan merasa penuh warna selama ini ketika ada Xiao yang selalu ada di sisinya dan selalu mendukungnya tanpa syarat apapun. Di suatu malam ketika Qian dan Xiao sedang berjalan-jalan, Ming datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Lin Mo adalah orang yang sengaja memberikan air itu kepada Qian. Sebelumnya, Ming melihat video yang viral di hari meet and greet Zhang Yi dari temannya yang memperlihatkan bahwa Lin Mo sengaja menyisakan gelas itu khusus untuk Qian. Di saat yang bersamaan, Lin Mo juga berada di sana sambil terus mencari kesempatan untuk membunuh Qian. Tetapi Qian dan Xiao masih meragukan hal tersebut karena buktinya masih belum terlalu jelas. Di pertengahan malam ketika Qian dan Xiao sudah tertidur, Lin Mo mulai masuk ke rumah Qian dan tanpa menunggu langsung menusuk-nusuk Qian. Tetapi secara mengejutkan Qian terlindung oleh sebuah tameng yang sangat keras. Di sana bersamaan pun Xiao terbangun dan langsung melihat Qian dan menyelimutinya. Rencana Lin Mo untuk membunuh Qian pun kembali gagal untuk kesekian kalinya. Keesokan harinya ketika pulang berbelanja bersama, Xiao dan Qian melihat orang yang menculik Xiao di malam itu. Qian dan Xiao mengikutinya sampai ke rumah sakit. Namun jejaknya tidak diketahui lagi setelah dia menaiki lift. Di saat yang bersamaan, Dr. Luo datang menanyakan keberadaan mereka di rumah sakit. Setelah memberitahukan tujuan mereka ke rumah sakit dan semua ciri-ciri orang yang dicari mereka pada Dr. Luo, mereka berdua langsung kembali pulang. Saat itu ketika di toko bunga Ming, Kebei memberikan informasi mengenai orang yang sedang mereka cari. Ciri-cirinya sangat sesuai dengan apa yang diketahui oleh Xiao. Kebei memberitahu bahwa orang itu sepertinya adalah orang yang sedang melakukan eksperimen terhadap kucing. Di malam harinya, Lin Mo kembali menjumpai kenalannya. Dia menceritakan bahwa rencananya gagal karena Qian tidak bisa dibunuh dan dilindungi oleh sebuah tameng yang tidak terlihat. Kenalannya sedikit terkejut mendengar hal itu, lalu menjelaskan pada Lin Mo bahwa Qian dilindungi oleh segel kucing.
Keesokan harinya, Cian dan Xiao duduk di taman menunggu kedatangan orang yang sedang menculik kucing. Di sana mereka diam-diam mengintip dan merekam apa yang dilakukan olehnya. Xiao yang tidak tega melihat kucing yang dicuri oleh pria itu langsung mengejar penculik itu. Beruntung dia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di malam harinya, Xiao mulai bersikap aneh kepada Cian dengan terus memeluk dan menempel dengan Cian. Ternyata layaknya kucing yang sudah remaja, Xiao mengalami masa birahi. Cian yang tidak berani melakukan hal itu sampai membuatnya terus berusaha bersembunyi dari Xiao. Setelah bersembunyi untuk sementara, sampai akhirnya Cian keluar dan menjelaskan secara baik-baik bahwa manusia tidak boleh melakukan hal itu semena-mena dan memiliki aturannya sendiri. Berbeda dengan kucing yang bebas melakukan hal itu semaunya. Tak menyerah, di malam berikutnya, Xiao kembali menggoda Cian seperti apa yang dia pelajari dari film barat yang ditonton seharian. Cian yang cupu dan tidak berani melakukan hal apapun dengan Xiao langsung menahannya dan segera kabur dari sana menuju rumah Zihao. Setelah beberapa saat di rumah Zihao, hujan turun dengan begitu lebat, membuat Cian merasa khawatir dengan keadaan Xiao yang sendirian dan takut akan hujan badai petir. Cian yang merasa sangat khawatir langsung pulang menerobos hujan. Setibanya di rumah, Cian langsung memeluk dan menenangkan Xiao. Xiao benar-benar merasakan ketakutan dengan hujan petir itu dan meminta Cian untuk berjanji agar selalu berada di sisinya ketika hujan petir turun. 以后只要打雷，我都一直陪着你。 Hari-hari berikutnya pun berlalu dengan penuh kebahagiaan di antara Cian dan Xiao. Setiap momen bersama terasa begitu berharga, diwarnai tawa yang menghangatkan suasana dan canda yang membuat hati mereka ringan. Kehidupan yang mereka jalani dipenuhi kasih sayang, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dalam keheningan malam, Cian dan Xiao seringkali berbagi cerita dan mimpi, saling mendukung tanpa kata-kata. Hanya dengan tatapan penuh cinta, hubungan mereka seperti bunga yang terus mekar, indah dan kuat menghadapi segala musim. Begitu pula dengan Zihao dan Ming, yang kini telah resmi berpacaran setelah berhasil melewati berbagai masalah rumit yang sempat menguji hubungan mereka. Perjalanan mereka untuk mendapatkan hubungan itu penuh lika-liku dan tantangan. Namun semua itu justru membuat mereka semakin memahami dan menghargai satu sama lain. Kini Zihao dan Ming menikmati hubungan mereka dengan lebih tenang dan penuh cinta, menciptakan kenangan indah bersama di setiap langkah perjalanan mereka. Di suatu malam ada seorang laki-laki yang muncul dari sebuah portal. Pada saat bersamaan pria tersebut sudah ditunggu oleh kakek Fu. Kakek Fu menjelaskan kepadanya bagaimana hidup di dunia manusia. Ternyata tujuan kedatangan pria itu ke dunia adalah untuk mencari putrinya yaitu Xiao. Kakek Fu yang sangat dekat dengan Xiao langsung membawa pria itu ke rumah Cian. 你认识我女儿啊？太好了，太好了！你带我马上去见她。 Saat itu ketika sampai di rumah Cian, ayahnya langsung memanggil Xiao dan mereka mau ngobrol di luar bersama sambil melepaskan kerinduan. Kedatangan ayahnya adalah untuk menjemput dirinya, tapi ayahnya baru mengetahui jika ternyata Xiao terikat kontrak balas budi dengan Cian. Xiao juga menceritakan bahwa dia telah menyukai Cian. Di saat yang bersamaan, Cian pun bertemu dengan ayahnya. 你干嘛呢？ Cian awalnya sedikit takut dengan kedatangan ayahnya dan langsung menyuruh Cian untuk membuat permintaan. Xiao mencoba menjelaskan kepribadian Cian dan mengajak ayahnya untuk menginap di sana. Tetapi ayahnya malah memilih untuk tidur sekamar dengan Cian. Keesokan harinya ketika mereka bangun, Xiao tiba-tiba saja ada di pelukan Cian dan membuat ayahnya menyuruh Cian agar menjauh dan tidak boleh lagi mendekati anaknya. Dan ketika mereka sarapan bersama, ayahnya terus saja meminta Cian untuk membuat permintaan dan tidak percaya bahwa Cian tidak memiliki keinginan apapun. Tetapi Cian akhirnya membuat permintaan bahwa dia ingin bersama Xiao selamanya. Di suatu pagi, ayah Cian terus saja memaksa Cian untuk membuat permintaan agar anaknya bisa pulang.
Mulai dari ingin membakar toko bukunya, membuang ikan kesayangannya, bahkan ayahnya juga menangkap Qian dan mengancam akan membunuhnya. Qian terus mengatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan dan meyakinkan ayahnya bahwa dia sangat menyayangi Xiao. Bahkan Qian juga menyuruh ayah Xiao untuk melepaskan kursi roda itu dan tetap mengatakan bahwa keinginan dia satu-satunya adalah bisa selalu bersama dengan Xiao. Di saat yang bersamaan, Xiao yang melihat hal itu langsung melepaskan Qian dan memperingatkan ayahnya bahwa Qian adalah manusia yang baik. Ayahnya yang tidak percaya jika Qian manusia yang baik langsung membuat Xiao marah dan pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, ayah Xiao pergi menemui kakek Fu dan mempertanyakan tentang Qian. Kakek Fu menjelaskan bahwa Qian adalah orang yang baik. Kakek Fu juga sudah mengenal Qian dari kakeknya yang juga merupakan orang yang sangat baik, bahkan kepada kucing. Di malam harinya, Qian dan Xiao baru saja pulang ke tokonya. Tetapi Qian tidak membawa kunci dan gerbang sudah digembok oleh ayahnya. Xiao yang memiliki cara langsung berubah wujud di sana menjadi kucing untuk mengambil kunci. Tadi sangka ternyata di sana Lin Mo melihat dari jauh keadaan itu. Dan dia baru mengetahui bahwa Xiao juga spesies yang sama dengannya. Di malam tersebut, Qian berterima kasih kepada ayah Xiao. Karena meski hari ini ayahnya hampir menjatuhkan Qian dari tangga, setidaknya Qian bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tulus mencintai Xiao. Dan berharap bahwa ayahnya bisa mempercayai hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, Xiao dan ayahnya sedang membicarakan soal masa depan Xiao jika dia berhubungan dengan Qian. Dan ketika Xiao masuk ke dalam untuk membeli minuman, Lin Mo berjalan melewati ayah Xiao dan menjatuhkan surat. Di surat tersebut, Lin Mo mengajak ayah Xiao untuk membicarakan masalah kakak Xiao di suatu tempat. Di sore harinya, ketika ayah Xiao sampai di sana, Lin Mo mengatakan bahwa dia adalah kekasih kakak Xiao dan dia tahu siapa yang membunuh pacarnya, dan bahkan Lin Mo meminta bantuan kepada ayah Xiao untuk membalaskan dendam kepada Qian. Ayah Xiao yang mempercayai Qian adalah orang baik tidak percaya hal itu dan dia terus membujuk Lin Mo untuk menyelidikinya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa Lin Mo sudah dibutakan oleh dendam dan dendam tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Meski dendam terbalaskan, tetapi anaknya juga tidak akan pernah kembali. Dan ayah Xiao mengingatkan Lin Mo, hal yang paling sulit dari cinta adalah tahu caranya untuk merelakan. Meski ayahnya tahu, rasa cinta Lin Mo kepada anaknya sangatlah besar. Lin Mo yang dibutakan akan rasa dendam, memilih pergi, dan akan membalaskan dendamnya sendiri. Keesokan paginya, Xiao, ayahnya dan juga Qian pergi berjalan-jalan ke taman. Di sana, ayah Xiao sangat senang melihat Qian memberikan makan dan semakin yakin jika Qian adalah orang yang baik kepada kucing dan tidak mungkin dia yang membunuh putrinya. Dan ayahnya juga baru mengetahui bahwa belakangan ini ada kucing yang mati keracunan karena diberikan makan oleh orang asing. Beberapa waktu kemudian, ketika Xiao sedang membuang sampah di tempat kerjanya, dia bertemu dengan kucing hitam yang terus memancingnya untuk naik ke atas. Dan setelah mengikutinya, Xiao baru mengetahui bahwa Lin Mo juga satu spesies dengan dirinya. Ketika mereka saling bercerita, Xiao memberitahu bahwa ayahnya pergi menjenguknya. Dan ayahnya tidak menyukai Qian karena hubungan antara kucing dan manusia tidak mungkin bisa terjadi. Lin Mo yang mendengar hal itu langsung memberitahu Xiao bahwa cintanya dengan Qian bisa terwujud jika Qian memberikan segel kucing yang ada pada dirinya kepada Xiao. Menurut cerita legenda kuno, manusia biasanya mendapatkan segel kucing dari kucing yang mengakui dan mempercayai manusia tersebut. Biasanya, segel kucing melekat pada suatu benda dan benda tersebut bisa diwariskan untuk keturunan mereka. Segel kucing tersebutlah yang bisa membuat kucing dan majikannya bisa menjalin cinta dan membuat kucing tersebut memiliki wujud manusia yang tetap. Dan ciri-ciri manusia yang memiliki segel kucing adalah dia yang dekat, menyukai, dan bahkan jiwanya juga disukai oleh kucing. Xiao yang yakin semua ciri-ciri itu ada pada Qian menanyakan bentuk segel itu pada Lin Mo. Lin Mo memberitahu Xiao bahwa segel itu biasanya menempel pada benda kuno, tapi dia juga tidak tahu pasti bentuknya.
Xiao yang sangat bersemangat untuk mewujudkan cintanya yang abadi dengan Qian langsung pulang mencarinya dan berjanji akan memberitahu Lin Mo jika dia sudah mendapatkan segel tersebut. Ketika sampai di rumah, Xiao langsung menanyakan segel kucing itu pada Qian. Tetapi Qian tidak mengetahui masalah itu sama sekali. Dan ketika Xiao terus mencarinya kemana-mana, Qian kemudian mengajak Xiao dan ayahnya untuk pergi ke rumah kakeknya di esok hari karena dia ingin membersihkan rumah kakeknya. Tetapi ayah Xiao menolak pergi bersama mereka. Suatu malam setelah Xiao dan Qian membersihkan rumah kakek bersama, mereka bersantai, membaca buku bersama sampai mengharapkan hubungan cinta mereka bisa bertahan selamanya. Pada saat itu, Qian menunjukkan buku kesukaan kakeknya. Ketika membuka buku itu, Qian menemukan sebuah penanda buku yang terukir begitu indah. Xiao yang tertarik dengan penanda buku itu terlihat sangat menyukainya. Xiao sempat meminta penanda itu untuknya, tetapi Xiao baru sadar jika itu barang penting kakek. Namun, bagi Qian, Xiao dan kakek sama-sama penting untuknya. Oleh karena itu, dia menyerahkan penanda buku itu kepada Xiao sebagai simbol rasa suka kakek kepada kekasih cucunya itu. Dan Qian yang bersyukur dan senang dengan kekasihnya itu menciumnya dengan mesra. Namun ketika mereka berciuman, tak disangka penanda itu mengeluarkan cahaya emas. Dengan Lin Mo yang sudah sedari awal mengikuti Xiao juga menyaksikan hal tersebut. Kemudian Qian pun menidurkan Xiao di kamarnya dan melanjutkan kegiatannya. Dan beberapa waktu setelahnya, Lin Mo memasuki rumah mereka dengan sangat hati-hati. Melihat Qian yang telah tertidur, Lin Mo masuk ke kamar Xiao dan langsung menerkamnya dan menjelaskan bahwa Qian bukan orang baik. Dia mengikat Xiao dan meninggalkannya dalam kondisi terikat. Beruntung ketika Lin Mo akan membunuh Qian, Xiao berhasil menjatuhkan pot kaca di kamarnya, sehingga membuat Qian terbangun dan berhasil menghindari tusukan pisau Lin Mo. Xiao yang terjatuh pun mencoba meloloskan dirinya, sedangkan Qian terus bertahan dan mencoba menyadarkan Lin Mo. Namun Lin Mo yang sudah 10 tahun dibutakan akan dendamnya menjelaskan jika kucing yang dibunuh Qian adalah kakak Xiao, orang yang paling dicintainya. Saat itu, Qian masih sempat untuk menolong Lin Mo ketika koper besar hampir jatuh di kepalanya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Lin Mo langsung menusuk Qian. Xiao yang sudah berhasil meloloskan diri langsung menghampiri mereka dan mengusir Lin Mo dengan rasa yang sangat kesal. Qian pun langsung dilarikan ke rumah sakit, membuat Xiao sangat bersedih dengan keadaan itu. Di sana yang bersamaan, ayah dan kakek Fu pun menghampiri Xiao yang sedang menangis keras karena keadaan Qian. Ketika Qian masih ditangani, kakek Fu menjelaskan bahwa ketika Qian menyerahkan segel kucing itu pada Xiao, pelindung Qian sudah hilang dan membuat Lin Mo bisa langsung menusuknya. Lalu ketika Qian tersadar, dia langsung meminta berbicara empat mata dengan ayah Xiao dan meminta maaf karena dulu telah gagal menyelamatkan putrinya. Bahkan Qian meminta ayah Xiao untuk membawa Lin Mo ke hadapannya, ingin menjelaskan kesalahpahaman ini dengan baik-baik. Kemudian setelah mencari Lin Mo, ayah Xiao dan kakek Fu berbicara baik-baik dengan Lin Mo dan menyadarkannya bahwa dendam itu adalah hal yang tidak baik, dan kembali menjelaskan bahwa bukan Qian yang membunuh kekasihnya. Beberapa saat kemudian, Lin Mo pun dibawa untuk menemui Qian oleh ayah dan kakek Fu. Di sana, Xiao langsung menampar Lin Mo dengan rasa yang sangat kesal. Qian mengerti kenapa Lin Mo bertindak seperti itu dan dia memaafkan dirinya. Pada akhirnya, setelah kesalahpahaman itu diluruskan, semuanya sepakat untuk mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Xiao menyadari bahwa Lin Mo melakukan itu demi kakaknya dan dia berterima kasih, tapi dia tidak bisa memaafkan perbuatannya terhadap Qian. Setelah apa yang terjadi, pada keesokan harinya ayah Xiao memutuskan untuk pulang dan mempercayakan semuanya kepada Qian. Setelah Qian sembuh, mereka kembali menemukan seekor kucing yang mati di sekitar taman. Xiao yang tak asing dengan bau yang diciumnya itu berusaha mencari sumber bau dan mengejar pelaku pembunuh kucing tersebut. Sampai-sampai dalam pengajaran itu, Xiao terjatuh dan kepalanya terbentur besi. Beruntung setelah dirawat di rumah sakit, Xiao tidak mengalami masalah yang serius karena sudah ditangani dengan baik oleh Dr. Luo.
Beberapa saat setelahnya, Xiao yang bosan di kamar keluar untuk mengambil air. Tetapi saat itu Xiao kembali mencium bau si penculik kucing. Ketika Xiao mengikuti penculik tersebut, Xiao malah bertemu Dr. Luo dan menanyakan pria itu padanya. Dr. Luo menjelaskan bahwa itu adalah cucu dari pasien yang ditanganinya. Xiao yang merasa curiga dengan Dr. Luo kemudian menceritakan kejadian tersebut pada Qian dan Zihao. Tetapi mereka tidak percaya hal itu karena Dr. Luo adalah orang yang sangat baik. Di malam harinya mereka menyusun rencana untuk menginvestigasi secara lebih mendalam terkait kematian kucing belakangan ini. Dengan informasi yang telah dikumpulkan, akhirnya Zihao dan Ming mencoba untuk membeli kucing dari komunitas jual beli kucing yang mereka curigai meracuni kucing dengan makanan pembius, kemudian menjualnya kepada orang-orang. Bei dan Qian bertugas merekam kejadian sebagai bukti untuk mereka. Sedangkan Meng ditugaskan untuk menjaga Xiao yang baru sembuh. Rencana pun berjalan lancar. Sebelum akhirnya para anggota komunitas kucing itu tidak terima dengan penyelidikan tersebut. Di tengah-tengah kekacauan itu, Qian terus mencoba mempertahankan bukti kejahatan mereka. Namun Xiao malah datang ke sana menyelamatkan Qian dari pukulan yang sangat keras, membuat Xiao jatuh pingsan. Sebelum ini, Xiao pergi ke TKP karena khawatir sebab dia melihat segel kucing Qian yang bercahaya. Kemudian Xiao pun dilarikan ke rumah sakit, namun saat itu Xiao harus segera dilakukan tindakan operasi karena pendarahan di kepalanya. Keadaan semakin rumit ketika Xiao membutuhkan donor darah dan harus segera dioperasi. Tetapi dokter mengidentifikasi bahwa golongan darahnya tidak biasa dan hanya keluarga yang bisa mendonorkannya. Qian sangat bingung dengan keadaan itu karena dia harus merahasiakan identitas Xiao. Kakek Fu pun datang di waktu yang tepat dan mengaku sebagai kerabat Xiao. Dia bersedia mendonorkan darahnya. Dr. Luo yang juga ada di sana mengizinkan kakek Fu dan Qian untuk masuk melihat keadaan Xiao. Saat itu melihat keadaan Xiao yang semakin kritis, pada akhirnya Qian memiliki keinginan dan harapan. Dia memutuskan untuk membuat permohonan demi menyelamatkan Xiao. Kakek Fu menjelaskan bahwa ada konsekuensi yang harus dia terima. Tetapi Qian tidak peduli karena dia tidak mau kehilangan Xiao. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Qian memohon agar Xiao bisa selamat dan sadar. Keinginannya terkabul, tetapi semuanya berubah menjadi hampa. Semua ingatan tentang Xiao di dunia manusia menghilang, dan jalan hidup mereka yang pernah berhubungan dengannya semuanya berubah. Saat itu, Xiao terbangun di suatu tempat. Dia sempat bingung dengan keadaan tersebut. Ditambah lagi, Xiao juga tidak dikenali oleh semua teman-temannya, termasuk juga Qian yang tidak mengenalinya sama sekali. Hanya ras kucing sepertinya lah yang tidak berubah jalan hidup dan tidak hilang ingatan. 我是你的女朋友啊，我们每天都在一起。我不认识你，你在说什么？我做生意呢。我可以证明给你看的。 Kemudian Xiao menemui kakek Fu untuk menanyakan perihal kejadian itu. Kakek Fu menjelaskan bahwa semua ini karena Qian membuat permohonan untuk kesembuhan Xiao. Dan sejak saat itu Xiao menghilang dan semua hubungan dan memori yang terikat dengan Xiao akan hilang seperti sedia kala. Dan balas budi Xiao pun akhirnya terselesaikan. Kakek Fu menyuruh Xiao untuk pulang ke keluarganya karena hal itu juga untuk keselamatan Xiao. Sebab Xiao tidak mungkin mengembalikan ingatan Qian dan teman-temannya yang telah hilang. Dahulu kala ada seorang gadis dari suku kucing mendapatkan warisan sebagai pengawas bagi kaumnya. Namun saat berada di bumi, ia mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh seorang pemuda. Sebelum kembali ke asalnya, gadis itu harus mengabulkan permintaan si pemuda. Dalam proses tersebut, mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk tidak membahas permintaan itu agar dapat terus bersama. Mengetahui hal itu, tetua dari planet kucing datang dan mengancam pemuda tersebut untuk segera menyampaikan permintaannya. Teman si pemuda yang mengetahui keinginannya yang sebenarnya, diam-diam memberitahu sang tetua bahwa permintaan pemuda itu adalah membuat desanya makmur agar semua orang dapat melanjutkan hidup dengan layak. Permintaan tersebut terkabul dan gadis kucing dibawa kembali ke tempat asalnya. Setelah kejadian itu, gadis tersebut menolak perannya sebagai pengawas.
yang menyebabkan dirinya dikurung. Ia terus merindukan kekasihnya hingga jatuh dalam depresi. Ketika mengetahui bahwa usianya tidak lama lagi, gadis itu diam-diam berubah menjadi manusia untuk menemui kekasihnya sekali lagi. Ia memberikan kenang-kenangan kepadanya sebelum kembali ke tempat asal dan akhirnya meninggal dengan penuh penyesalan. Ia memberikan kenang-kenangan kepadanya sebelum kembali ke tempat asal dan akhirnya meninggal dengan penuh penyesalan. Keesokan harinya, Xiao yang tak menyerah terus berusaha mendekati Qian kembali, berharap kepingan ingatannya bisa dikumpulkan kembali dengan kebersamaan mereka. Xiao menjelaskan semua hal dengan sebenarnya. Dia juga mengetahui posisi buku yang diinginkan oleh pembeli dan beberapa hal mendetail lainnya tentang toko Qian. Namun Qian takut dan mengancamnya untuk dilaporkan ke polisi. 吓到你了，对不起啊。 Tak menyerah begitu saja, di keesokan harinya Xiao kembali mendatangi toko buku Qian dan kembali berusaha untuk memperjuangkan ingatan Qian yang telah hilang. Sampai suatu ketika saat mereka makan bersama, Qian sempat heran karena Xiao mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dimakan oleh dirinya. 我知道你对花生过敏的呀。 Qian secara tidak sadar malah menjauhkan alkohol dari Xiao. Xiao sempat senang dengan refleks Qian tersebut. Qian yang bingung menjelaskan karena baru mengenal, dia tidak tahu Xiao bisa atau tidak minum alkohol. Xiao sedikit merasa sedih dengan jawaban Qian itu. 没关系，没关系，慢慢来。 Sampai di malam harinya, Xiao mengajak Qian ke Laut Biru yang pernah diajak oleh Qian dulu. Di sana, Xiao menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir dengan Qian dulu. Meski terasa begitu sedih ketika menceritakannya, tetapi Qian tetap tidak mengingat apapun. Dan Xiao memang orang yang tidak dia kenal. Xiao ingin selalu berada di sisi Qian meski Qian tidak mengenalnya. Berharap suatu hari keajaiban akan membuat ingatan Qian kembali. Dan Xiao pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Di keesokan paginya, Qian dibangunkan oleh mimpi ketika dia pertama kali bertemu dengan Xiao. Dan beberapa waktu setelahnya, Xiao kembali mengejar Qian dan ingin memberikan hadiah penanda buku yang pernah Qian berikan dulu kepadanya. Tetapi Qian tidak membutuhkannya dan mengembalikannya lagi pada Xiao. Hari-hari terus berlalu dengan rasa pantang menyerah. Xiao terus mendekati Qian, berharap bisa membuat ingatannya kembali. Saat itu, Xiao yang tidak tahu tanda ada mobil yang akan naik ke atas gedung diselamatkan oleh Qian. Hal itu kembali membuat Qian terbayang dengan situasi ketika Xiao menyelamatkannya. Namun ketika kondisi Xiao semakin tidak stabil, dia berlari dan bersembunyi dari Qian karena dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya seperti dulu. Qian yang sedikit terkejut melihat hal itu memutuskan untuk membawa Xiao ke rumahnya dan terus mengingat kenangan dengan Xiao yang terus berusaha mendekatinya. Mulai dari hari itu, Xiao sudah sedikit lebih dekat dengan Qian. Dan Xiao juga berhasil membantu Qian membuat acara perpisahan dan syukuran dengan pelanggan setia tokonya. Karena toko Qian akan pindah sebab tempat itu akan digusur dan dibeli untuk proyek pemerintah. Setelah acara itu selesai, Xiao meminta hadiah kencan seharian penuh dengan Qian sebagai imbalan atas kerja kerasnya mengumpulkan orang untuk menyukseskan acara tersebut. 我想要你一天时间，一天完全属于我的时间。 Keesokan harinya, Xiao dan Qian berkencan dengan menaiki bebek dayung bersama. Qian pun sama sekali tidak keberatan dengan permintaan Xiao tersebut. Saat itu, kondisi Xiao semakin tidak stabil, membuat Xiao kehilangan kesadarannya, membuat Qian panik dan mendayung bebek itu ke tepian yang sudah ditunggu oleh kakek Fu. Lalu ketika Xiao tidak sadarkan diri, kakek Fu menjelaskan bahwa semakin lama Xiao berada di dunia, semakin terancam nyawanya. Bisa-bisa Xiao terancam mati jika kakek Fu tidak segera membawa pulang Xiao ke planet kucing. Ketika Xiao kembali tersadar, kakek Fu memaksa Xiao untuk pulang bersamanya. Tetapi Xiao tidak rela karena Qian hampir mengingat dirinya.
Kakek Fu terus memaksa Xiao agar dia tetap hidup. Sebelum Xiao pergi, Qian kemudian memanggil Xiao dan meminta penanda buku sebagai kenang-kenangan dari Xiao yang pernah ditawari untuknya beberapa hari yang lalu. Xiao pun sangat merasa senang dengan permintaan itu. Setelah mereka sama-sama memegang segel itu, Qian sedikit tersentak dan mengingat kembali semua momen yang pernah dilewati dulu olehnya bersama dengan Xiao. Qian yang baru sadar bahwa Xiao adalah kekasihnya langsung memeluknya dengan erat. Xiao menangis dan terharu karena perjuangannya tidak sia-sia. Tak lama kemudian seorang wanita muncul dari balik cahaya. Dia adalah Moshi, sosok legendaris dari suku kucing yang pernah mengalami cinta serupa. Moshi adalah gadis kucing yang gagal memperjuangkan cintanya dengan seorang manusia, berakhir dengan kematian yang diselimuti penyesalan mendalam. Kisahnya hampir menyerupai perjalanan cinta yang kini dialami Xiao. Namun, nasib Moshi jauh lebih tragis. Penanda buku yang dimiliki oleh Qian ternyata adalah peninggalan terakhir Moshi untuk kekasihnya yang diwariskan turun-temurun hingga akhirnya berada di tangan Qian, keturunannya. Penanda buku itu menyimpan sebagian kekuatan Moshi, dan kehadirannya saat ini merupakan efek dari segel kucing yang kembali terhubung. Ketika menciptakan penanda buku tersebut, Moshi menyimpan harapan besar agar manusia dan suku kucing yang saling mencintai dapat hidup berdampingan selamanya. Segel itu tidak hanya melindungi Qian, tetapi juga memberi kekuatan kepada Xiao, memungkinkannya mempertahankan wujud manusia lebih lama. Moshi tidak pernah menduga bahwa harapannya suatu hari akan terwujud, dan atas kenyataan itu, ia merasa sangat bersyukur. Semua kembali dengan semula, meski Xiao bersusah payah untuk membangun kembali hubungan Meng dengan Kebei, dan juga hubungan Xiao dengan Ming. Meski jalan cerita mereka kali ini berbeda dari sebelumnya, karena hanya Qian yang kembali mengingat kenangan sebelumnya. Walaupun begitu, persahabatan mereka kembali lagi akrab seperti sedia kala. Keesokan harinya, Ming dan Zihao membantu Qian pindah ke toko barunya. Setelah sebagian besar barang-barang disusun dan dirapikan, Xiao dan Qian pun beristirahat. Dan ketika itu, Dr. Luo datang memberikan hadiah sebagai ucapan selamat untuk Qian. Dr. Luo memberikan hadiah patung kucing putih sebagai kenang-kenangan atas kematian kucing yang dirawat Qian ketika SMA. Di malam hari ketika Qian dan Xiao berjalan-jalan di taman, mereka melihat bahwa makanan kucing yang ada di sana tidak habis dimakan, menandakan bahwa kucing-kucing liar di jalanan sudah tidak ada lagi. Namun keanehan pun mulai muncul, sebab Xiao mencium bau Dr. Luo yang berarti dia tidak jauh dari tempat itu. Xiao kembali menjelaskan bahwa dia pernah melihat Dr. Luo yang bertemu dengan pria si penculik kucing dan memberikan amplop uang untuknya. Qian yang percaya penuh kepada Dr. Luo meyakinkan Xiao bahwa dia orang baik dan tidak mungkin berbuat sekeji itu kepada binatang. Qian menceritakan kepada Xiao bahwa ketika SMA, hanya Dr. Luo yang percaya bahwa bukan Qian pembunuh kucing, dan dia memberikan semangat kepada Qian bahwa Dr. Luo ada bersamanya dan sangat mempercayainya. Keesokan harinya, Qian menemui Dr. Luo, menanyakan perihal apa yang dicurigai oleh Xiao. Tetapi Dr. Luo menjelaskan bahwa pria berbaju hitam itu adalah cucu dari pasien Dr. Luo yang mendapatkan sumbangan dari rumah sakit untuk pengobatan neneknya. Qian pun pulang membawa kabar itu dan meyakinkan Xiao bahwa Dr. Luo adalah orang yang baik. Keesokan harinya ketika Qian sedang bekerja, dia tidak tahan melihat Xiao yang sedang rebahan dengan posisi yang sangat menggoda, membuat Qian mengeluarkan Xiao dari kamar dan menyuruhnya tidur di meja makan agar tidak mengganggu fokus kerjanya. Saat itu, Dr. Luo melihat dengan jelas bahwa Xiao adalah kucing yang berasal dari planet kucing. Dr. Luo melihat hal itu semua dari hadiah patung kucing yang diberikan kepada Qian yang tersimpan kamera tersembunyi di dalamnya. Kekhawatiran Xiao selama ini memanglah benar, karena Dr. Luo adalah sosok yang membunuh kucing-kucing termasuk kakak Xiao untuk diteliti.
Dr. Luo melakukan penelitian itu sebab dia sudah terobsesi sejak dulu tentang planet kucing. Saat itu Dr. Luo menunggu kesempatan untuk menangkap Xiao. Dan beberapa saat setelah menunggu, Jian keluar untuk membelikan makan siang untuk Xiao. Dr. Luo yang tidak membuang-buang kesempatan pun langsung masuk dan menangkap Xiao untuk diteliti. Ketika Jian tahu Xiao menghilang, semua orang segera mencarinya dan Lin Mo datang membawa kabar terbaru. Kenalannya berhasil mengikuti pria misterius yang pernah menangkap Xiao dan menemukan tempat persembunyiannya. Sementara itu, Dr. Luo yang sangat senang mendapatkan bahan eksperimen terbaik meminta Xiao untuk membawanya ke planet kucing. Jika tidak, Dr. Luo memaksa untuk membedah Xiao dan menelitinya. Beberapa saat kemudian, Jian, Lin Mo, Zihao, dan Ming pun sampai di lokasi dan mereka pun berpencar. Pembedahan terpaksa ditunda Dr. Luo dan pergi membereskan tamu yang mengganggunya. Setelah Jian sadar dalam kondisi terikat, berusaha melawan Dr. Luo. Namun Dr. Luo terlalu kuat baginya. Ketika dia hendak membedah Xiao, Lin Mo muncul dan menyerang Dr. Luo, memberikan kesempatan kepada Jian untuk membebaskan diri. Namun sayang, Lin Mo terluka parah dan berkorban untuk Jian agar bisa membawa pergi Xiao. Setelah membebaskan Xiao, Jian pergi menangkap Dr. Luo yang kabur karena mendengar kedatangan polisi. Akhirnya, Dr. Luo berada di ujung pelariannya. Dengan tenang, ia mencoba membela diri, menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dr. Luo berpendapat bahwa tindakannya tidak melanggar hukum karena tidak ada undang-undang yang secara jelas dapat menjeratnya. Ia juga menekankan bahwa manusia telah menyebabkan banyak hewan kehilangan tempat tinggal dan terlantar. Sementara eksperimen yang dilakukannya menurutnya hanyalah bentuk penelitian. Namun Xiao dengan penuh emosi membantah pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki perasaan, mampu merasakan cinta dan rasa sakit. Hanya karena mereka tidak dilahirkan sempurna seperti manusia, bukan berarti mereka boleh diperlakukan semena-mena. Xiao menegaskan bahwa apapun alasan yang diberikan, tindakan Dr. Luo tetap tidak dapat dibenarkan. Ia percaya bahwa Dr. Luo harus dihukum, meskipun hukum yang jelas untuk menjeratnya belum ada. Dr. Luo kemudian mengancam Xiao jika dia tidak membawanya ke planet kucing. Meski tertangkap, ia akan mengungkap identitas Xiao ke publik. Dan tentu hal itu bisa menyebabkan Xiao ditangkap juga untuk diteliti. Jian pun memeluk Xiao dan secara tiba-tiba membuat keputusan agar semuanya baik-baik saja. Dia memilih mengorbankan dirinya untuk mendorong Dr. Luo dan mereka jatuh bersama. Setelah kejadian tersebut, Dr. Luo mengalami luka parah dan menyebabkannya mengalami gangguan jiwa, sedangkan Jian hanya mengalami luka ringan. Sementara itu, Lin Mo yang merasa dendamnya sudah terbalaskan memilih pergi menjauh dalam keadaan yang lemah. Dia berpesan kepada Jian untuk menjaga Xiao untuknya. Xiao tidak rela jika Lin Mo pergi. Lin Mo yang mengetahui kondisi tubuhnya sudah tidak bisa diselamatkan, layaknya kucing yang pergi menjauh dari majikannya ketika akan mati. Lin Mo pergi meninggalkan mereka. Setelah malam itu, hari-hari pun berlalu dengan keadaan yang semakin membaik. Jian dan Xiao hidup dengan bahagia. Setelah melewati masalah, rintangan, dan cobaan, mereka berhasil membangun hubungan layaknya manusia biasa. Serta Zihao dan Ming yang juga melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan. Tamat ending yang sangat memuaskan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Make a Wish 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.